Oke, nah kita lihat dulu ya nomor 1 ya. Bacteria is microscopic and single-celled organism that thrive in diverse environments and usually can live in soil, human, and the ocean. Jadi, bakteri adalah mikroskopik dan organisme sel satu yang bertahan hidup atau berkembang di lingkungan-lingkungan yang berbeda dan biasanya dapat hidup di tanah, manusia, dan juga di samudera. Nah, teman-teman silahkan. Siapa yang memilih alfa? Dia memilih alfa kah? Bravo, Charlie, Delta? Saya tanya dulu ya. Kakak Nova pilih apa nomor 1? Kakak Nova? Nomor 1 pilih apa, Kak? A. Oke. Kemudian kakak Ainul? Kak Ainul Latifah? Kak Juliani? Teman-teman tidak usah takut ya, saya cuma tanya saja pilih apa ya, tinggal dijawab ya. Kalau bukan A, berarti B, berarti C, berarti D ya. Kakak Hasmawati. Oke, sebenarnya kalian takut ya, sudah ya. Saya langsung bahas ya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya. Nomor 1 kita lihat subjeknya ada bakteria ya. Di sini ada subjek bakteria. Kemudian ada subjek lagi. Tidak ada lagi ya. Nah, kita lihat. Ini subjeknya. Verbnya yang mana? Nah, verbnya yang ini ya. Ini adalah verbnya. Ada verb lagi. Jadi, kemudian ada ini namanya conjunction ya. Nah, kita lihat nih, subjeknya itu bakteria, kemudian ada verb is, verbnya is ya. Jadi, kemarin ingat ya teman-teman ya, kalau verbnya suka S atau verbnya ada S-nya, berarti noun-nya itu harus singular ya. Coba teman-teman ingat, apakah bakteria itu adalah noun yang singular atau noun yang plural? Nah, bakteria itu adalah noun yang plural ya. Jadi, singularnya adalah ini adalah noun singularnya. Kemudian kalau dia jamak, kalau bakteria, ini adalah noun yang plural ya. Nah, jadi kurang tepat kalau kita memasangkan antara bakteria dengan is ya, karena salah pasang ya, karena di sini pakai is, berarti bakterianya yang dari jamak harus kita ubah menjadi bakterium ya teman-teman ya. Jadi bakterianya jawabannya adalah A ya. Kita ubah menjadi karena word-nya singular ya. Oke, jadi teman-teman ya, ingat ya, kalau subjeknya, kalau verbnya singular berarti subjeknya pun harus singular ya. Tidak boleh seperti ini subjeknya jamak itu tiba-tiba dipasangkan dengan verb yang singular, berarti salah pasang verb ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2, marriage is a culturally recognized union between people called spouses that establishes rights and obligations between them. Jadi, menikah adalah secara budaya mengenal kesatuan di antara orang-orang yang disebut dengan pasangan yang membentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara mereka. Nah, kita lihat di sini kira-kira yang mana yang keliru ya.
Kita lihat dulu subjeknya ada married ya. Kemudian verbnya ada is. Ada juga verb keduanya establishes. Nah, kalau teman-teman ingat kemarin yang boleh dijadikan noun itu hanya 6, yang boleh dijadikan subjek itu hanya 6 golongan saja ya teman-teman ya. Hanya inilah yang boleh kita jadikan sebagai subjek. Jadi selain ini kita tidak boleh menjadikannya subjek ya. Nah, kita lihat nih yang pilihan jawaban alfanya itu dia kelas katanya adalah verb ya. Verb kedua dari menikah ya teman-teman ya. Jadi kurang tepat kalau kita menjadikan verb di sini ya. Jadi kita harus mengubah nih si married-nya menjadi noun ya supaya bisa menjadi subjek. Jadi kita jawabannya adalah alpha ya. Married-nya harus diubah menjadi noun. Noun dari marriage adalah ini ya teman-teman ya. Karena verb tidak boleh menjadi subjek. Jadi ingat teman-teman ya, verb tidak boleh kita jadikan sebagai subjek ya. Jadi noun-nya ini adalah noun-nya ya. Ini artinya adalah pernikahan ya. Kemudian kalau marry ini verb satunya ya. Kemudian verb keduanya ada marry. Artinya adalah menikah ya. Jadi kurang tepat ya teman-teman kalau kita pakai ini ya di sini ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah alpha karena verb tidak boleh dijadikan sebagai subjek. Yang boleh menjadi subjek adalah keluarga yang ini ya, hanya 6 golongan ini. Makanya di sini married-nya dari verb harus kita ubah menjadi noun ya. Noun dari married adalah marriage ya. Selanjutnya nomor 3. The potatoes was the staple of Ireland and when the crop failed in 1840 there was mass starvation. Jadi kentang adalah bahan pokok di Irlandia dan ketika gagal panen terjadi pada tahun 1840 ada mati kelaparan massal ya. Jadi di sini kita lihat dulu nih yang mana kira-kira yang keliru. Kita lihat subjeknya ada the potatoes ya. Kemudian ada verbnya was. Kemudian ada subjek lagi. Kemudian ada verb lagi ya. Nah, ada subjek juga. Ada verb juga ya. Ini namanya kalimat penghubung ya. Oke, nah teman-teman di sini yang keliru adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Kita lihat nih, verbnya ada was, verbnya suka s ya. Kalau verbnya suka s atau verbnya ada s-nya, noun-nya atau subjeknya tidak boleh ditambahkan s atau es. Jadi ini salah pasang ya. Jadi ingat teman-teman ya, kalau verbnya ada s-nya atau verbnya suka s, noun-nya atau subjeknya tidak boleh ditambahkan s ya. Makanya kita ubahlah. Makanya kita ubahlah the potatoes-nya menjadi
menjadi the potato ya. Karena verbnya singular ya, verbnya suka S. Jadi noun-nya tidak boleh ditambahkan S ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman ingat ini ya, konsep-konsep seperti ini. Selanjutnya nomor 4, shark are able to maneuver considerably faster than other fish because they have no bones. Jadi ikan hiu dapat bergerak lebih cepat dibandingkan ikan yang lainnya karena mereka tidak memiliki tulang. Nah, kita lihat di sini subjeknya ada shark ya. Kita lihat subjeknya ada shark. Kemudian subjek kedua ada they ya. Kemudian ada conjunction. Kemudian verbnya ada are. Kemudian ada verb lagi have ya. Nah, di sini yang keliru adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Kita lihat nih, verbnya are, verbnya tidak suka S. Kalau verbnya tidak suka S, noun-nya atau subjeknya harus dikasih S ya teman-teman ya. Kalau verbnya tidak suka S, noun-nya atau subjeknya harus ditambahkan S ya. Jadi kita ubahlah shark-nya menjadi shark-nya kita ubah menjadi shark ya. Tambah S. Karena verbnya plural ya. Selanjutnya nomor 5, untuk sugar cane and sugar beet look very different. The sugars that is refined from them taste almost the same. Jadi meskipun gula tebu dan gula lobak terlihat sangat berbeda, gula-gula yang diperoleh dari mereka rasanya hampir sama ya. Jadi di sini kita lihat yang mana kira-kira yang keliru. Nah, kita lihat nih subjeknya ada ada ini, kemudian verbnya ada ini, kemudian ada subjek lagi, ada verb lagi. Nah, di sini yang keliru adalah Charlie. Kenapa Charlie keliru? Karena kita lihat sugars kemarin itu termasuk dalam salah satu golongannya uncountable noun. Kalau teman-teman ingat lagi, kemarin aturan dari uncountable noun, semua uncountable noun atau semua noun-noun yang tidak bisa dihitung, tidak boleh kita jamakkan, tidak boleh kita pluralkan, dan tidak boleh kita tambahkan S ya. Jadi yang jawabannya yang salah adalah Charlie ya. Jadi kita ubahlah the sugars-nya. Ini adalah C ya teman-teman ya. Jadi kita ubahlah the sugars-nya menjadi the sugars menjadi the sugar ya. Karena uncountable noun tidak boleh dipluralkan. Jadi teman-teman ingat ya, kita tidak boleh mempluralkan uncountable noun, kita tidak boleh menambahkan S pada uncountable noun, kita tidak boleh menjamakkannya ya.
Jadi silakan teman-teman ingat konsep tersebut. Selanjutnya nomor 6. Textile industry are as widespread as food industries because both supply basic human needs. Jadi industri tekstil sama tersebarnya dengan industri makanan karena keduanya mensuplai kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lihat di sini subjeknya ada textile industry ya. Kemudian ada juga subjek keduanya. Kemudian verb-nya ada yang keliru adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Karena kita lihat nih, verb-nya are ya, verb-nya suka s. Kalau verb-nya suka s, noun-nya harus kalau verb-nya tidak ada s-nya, noun-nya harus ditambahkan s, teman-teman ya. Jadi ingat, kalau verb-nya tidak ada s-nya atau es-nya, noun-nya harus ditambahkan s ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Kita ubahlah tekstil. Tekstil industrinya menjadi tekstil industries ya. Karena verb-nya plural ya, atau verb-nya tidak suka s. Kalau verb-nya tidak suka s, noun-nya harus dikasih s ya. Ini ya teman-teman ya, kalau verb-nya tidak ada s-nya, noun-nya harus ditambahkan s. Selanjutnya, our schools is made up of 8 crania and 14 facial bones according to experts. Jadi kerangka tengkorak kita terdiri dari 8 tulang tengkorak dan 14 tulang wajah berdasarkan kata ahli. Nah, jadi di sini yang keliru adalah lagi-lagi adalah kira-kira yang mana? Kalian subjeknya ada our schools, kemudian ada subjek ya. Verb-nya ada ini ya. Nah, kita lihat verb-nya itu is, verb-nya suka s. Kalau verb-nya suka s, noun-nya tidak usah ditambahkan s lagi ya, teman-teman ya. Jadi kita ubahlah our schools-nya. Kita ubahlah our school-nya menjadi our school ya. Tak ada s-nya. Karena verb-nya singular atau verb-nya tunggal ya. Kemudian selanjutnya nomor 8, diamonds which is about 40 times as hard as torque is made up of pure carbon. Jadi berlian yang sekitar 40 kali sama kerasnya dengan talc terbuat dari karbon alami. Kita lihat di sini subjeknya ada diamonds. Kemudian ada verb is. Ada juga verb is lagi. Kemudian ini namanya conjunction ya. Yang keliru adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Karena kita lihat nih, subjeknya itu kan dia subjeknya ada s-nya ya. Sedangkan verb yang tersedia itu adalah verb yang singular. Berarti kurang tepat ya. Salah pasang antara subjek dengan verb-nya ya. Jadi harus dipasangkan dengan subjek yang tepat ya teman-teman ya. Jawabannya adalah alpha ya. Diamonds-nya harus kita ubah menjadi diamond ya. Karena verb-nya singular ya teman-teman. Jadi teman-teman harus jeli melihat antara pasangan antara verb dengan subjeknya ya.
Selanjutnya nomor 9, brainwave patterns varies among different people and in different activities. Jadi pola-pola gelombang otak bervariasi antara orang-orang yang berbeda dan dalam aktivitas yang berbeda. Nah, di sini kita lihat subjeknya ada brainwave patterns, kemudian verbnya ada varies. Nah, kita lihat nih yang salah di sini adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Karena nih ada S lagi nih, nounnya atau subjeknya ada S. Kalau nounnya atau subjeknya ada S, berarti verbnya tidak suka S ya teman-teman ya. Jadi kalau subjeknya sudah punya S, verbnya tidak usah lagi dikasih S ya teman-teman ya. Jadi kita ubahlah varies-nya menjadi vary ya. Karena subjeknya plural ya teman-teman ya. Selanjutnya, the ancestor of today's horse was a little mammal called Eohippus, which first appeared 45 million years ago. Jadi, nenek moyang dari kuda sekarang adalah seekor mamalia yang disebut dengan Eohippus, yang pertama kali muncul 54 juta tahun yang lalu. Nah, kita lihat nih, subjeknya ada the ancestor of today's horse ya. Kemudian verbnya ada was. Kemudian ada yang keliru di sini adalah lagi-lagi yang keliru adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Kita lihat nih. Verbnya suka S ya, verbnya ada S-nya. Kalau verbnya suka S atau verbnya ada S-nya, noun-nya atau subjeknya tidak usah dikasih S lagi ya. Ini tidak ada S-nya, jadi salah pasang ya teman-teman ya. Jadi kita ubahlah di ancestor-nya menjadi the ancestors ya teman-teman ya. Tanpa S karena verbnya singular atau verbnya tunggal ya. Selanjutnya nomor 11, leisure is a great value in areas such as communication, industry, medicine, and scientific research. Jadi leisure adalah nilai yang berharga di area-area seperti komunikasi, industri, pengobatan, dan juga research scientific ya, atau penelitian saintifik. Nah teman-teman, di sini kita lihat subjeknya ada leisures ya, kemudian ada verbnya is. Nah, yang mana yang keliru? Yang keliru adalah alpha ya, karena kita lihat subjeknya suka S ya. Kalau subjeknya suka S, verbnya tidak boleh ditambahkan S ya teman-teman. Ingat ya, kalau subjeknya suka S, verbnya tidak boleh ditambahkan S ya. Jadi kita ubahlah is-nya menjadi R ya. Karena subjeknya jamak. Selanjutnya nomor 12, dinosaurs are classified as reptiles, although some species appears to have been warm-blooded. Jadi dinosaurus ada diklasifikasikan sebagai reptil-reptil meskipun beberapa spesies nampak berdarah panas ya. Nah, di sini kita lihat subjeknya ada dinosaurs ya. Kemudian ada lagi subjek yang kedua, some species.
kemudian ada verb-nya, dan juga ada verb-nya. Nah, kira-kira yang mana yang keliru di nomor 12? Nah, kita lihat. Yang keliru adalah Charlie. Kenapa Charlie keliru? Coba teman-teman ingat lagi kemarin. Kalau kita menggunakan quantifier some, berarti itu menandakan dia bendanya jamak ya. Bendanya jamak. Kalau bendanya jamak, verb-nya tidak boleh ditambahkan s ya. Jadi yang keliru adalah Charlie. Kita harus mengubah appear-nya menjadi appear ya, tanpa s. Karena subjeknya selanjutnya nomor 13, destructive refers to damage to an object, system, being or idea such as illegal damage and physical vandalism. Jadi kerusakan merujuk kepada kehancuran dari sebuah objek atau sistem atau ide seperti pada kerusakan-kerusakan legal maupun perusakan-perusakan fasilitas umum. Nah, di sini kita lihat subjeknya ada destructive. Kemudian verb-nya ada reverse ya. Nah, yang keliru di sini adalah alpha. Kenapa alpha keliru? Nah, lagi-lagi nih. Biasanya teman-teman yang berakhiran if seperti ini dia itu kelas katanya adjektif ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan adjektif sebagai subjek. Yang boleh menjadi subjek hanyalah ini ya. Hanyalah noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive ya. Jadi yang keliru di sini adalah alpha ya. Karena harusnya kita ubah nih menjadi Jadi teman-teman kita harus mengubah dia dari adjektif menjadi noun ya. Karena kita tidak boleh menjadikan adjektif sebagai subjek ya. Jadi teman-teman silakan hafalkan konsep-konsep itu ya. Selanjutnya nomor 14. Semantics are the linguistic and philosophical study of meaning in language, programming languages, formal logic, and semiotics. Jadi semantik adalah linguistik dan pelajaran filosofi dari arti sebuah bahasa, pemrograman bahasa, formal logika formal, dan juga semiotik ya. Nah, di sini kita lihat subjeknya ada semantics ya. Kemudian verb-nya ada art. Nah, yang keliru di sini lagi-lagi adalah alpha. Kenapa? Alpha keliru karena kita lihat subjeknya A, semantics ya. Subjeknya berupa mata kuliah atau bidang ilmu. Berarti kalau kemarin kita pelajari bahwa noun-noun yang berupa mata kuliah atau bidang ilmu atau mata pelajaran dia itu selalu dianggap singular ya, makanya dia dipertemukan dengan verb yang singular ya. Makanya kita ubahlah are-nya menjadi are, menjadi is ya teman-teman ya. Karena subjeknya adalah jadi kalau subjeknya berupa bidang ilmu,
Verb-nya harus pakai verb yang singular ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, yang nomor terakhir. Nomor terakhir, asymptotic modeling theory necessitates that one or several parameter occurred in the mathematical formulation. Jadi, teori modeling asymptotic mengharuskan bahwa satu atau beberapa parameter muncul pada formulasi matematika. Nah, subjeknya ada ini ya. Kemudian ada subjek lagi nih. Kemudian verb-nya nah, yang keliru di sini adalah delta ya. Kenapa delta keliru? Kita lihat nih, verb-nya tidak suka S. Kalau verb-nya tidak suka S, berarti noun-nya atau subjeknya harus dikasih S ya, teman-teman ya. Jadi kita ubahlah dari parameter menjadi parameter ya, teman-teman ya. Jadi kita harus melihat dengan jeli ya. Karena verb-nya plural ya. Ya, jadi seperti itulah teman-teman soal-soal tentang noun. Bagaimana cara mudahnya kita menjawab soal noun? Silakan teman-teman perhatikan dengan detail tentang pemasangan antara subjek dengan verb-nya ya. Jadi seperti ini dilihat nih. Ini kan subjeknya ini ada tanda-tanda lagi several. Nah, kalau ada tanda-tanda several dia harus dipasangkan dengan noun yang jamak ya. Jadi kalau teman-teman ketemu ini di bacaan atau di soal nanti ini several, kemudian many atau some. Nah, mereka bertiga ini harus dipasangkan dengan noun plural ya, atau noun yang ada S-nya ya teman-teman ya. Jadi harus diingat ya tentang penggunaan ketiga quantifier ini. Jadi kalau ketemu several, many, some harus ketemu dengan noun yang jamak ya. Jadi several books, some books, many books ya. Seperti ya teman-temannya penggunaannya. Jadi cara mudahnya kita menjawab soal-soal seperti ini, dilihat dulu pemasangan subjek verb-nya ya. Kalau subjek verb-nya sudah benar, berarti mungkin yang salah itu sedikit-sedikit saja yang tentang materi yang lainnya ya. Kalau sebagian dari sini kan kebanyakan yang salah, subjeknya ini seperti ini verb-nya suka S, tiba-tiba dipasangkan dengan noun yang plural. Ini subjeknya malah berupa verb, padahal verb tidak boleh menjadi subjek. Ini pun subjeknya jamak, padahal verbnya tunggal. Ini verbnya jamak atau verbnya plural, subjeknya yang tunggal ya. Jadi salah pasang seperti itu ya teman-teman. Atau ini uncountable noun malah ditambahkan S, padahal uncountable noun itu tidak boleh kita jamakkan, tidak boleh kita pluralkan, dan tidak boleh kita tambahkan S ya teman-teman ya. Silakan diingat bahwa uncountable noun tidak boleh dijamakkan, tidak boleh dipluralkan, dan tidak boleh ditambahkan S ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat konsep-konsep seperti itu untuk memudahkan teman-teman dalam menjawab soal-soal yang berhubungan dengan noun ya. Oke, jadi teman-teman seperti itulah ya. Jadi pertemuan hari ini cukup singkat ya, karena kita hanya membahas tentang jawaban dari latihan soal ya. Nah, besok pertemuannya itu agak sedikit padat lagi ya, karena sesi materi. Jadi yang padat itu teman-teman hanyalah sesi materi. Jadi pertemuan pertama, pertemuan ketiga, dan pertemuan kelima lah yang padat, karena materinya bagaimana sih tips dan trik kita menjawab soal grammar, bagaimana tips and trik menjawab soal reading, bagaimana tips and trik menjawab soal speaking ya. Untuk pertemuan 2, 4, dan 6 itu
itu latihan ya. Seperti hari ini kita latihan soal grammar. Berarti nanti pertemuan keempat kita latihan soal reading. Nah, untuk pertemuan terakhir kita akan latihan speaking. Jadi semua teman-teman nanti akan saya beri kesempatan untuk speaking ya. Nanti akan saya berikan feedback ya terkait speakingnya teman-teman. Kira-kira apa yang masih sedikit kurang di speaking teman-teman? Apakah yang kurang itu pronunciation-nya, ataukah yang kurang itu adalah vocab-nya mungkin ya? Atau yang kurang misalnya salah pemasangan subject word-nya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, this is the end of our meeting today. Thanks for your attention and for your attendance. Let's close our class by reciting hamdalah or puji syukur ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi besok ya. Semoga teman-teman tetap istiqomah ikut program pelatihan ini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.